Ya, what's up guys, balik lagi ya. Ini adalah lanjutan video part kemarin. Ya, kemarin kita ngebahas tentang stage 1. Stage 1 ya. Dari motor proper. Kalau kemarin kita udah ngebahas dari segmennya si Bebek sama Matic. Bebek Matic ya, berdua ya kita ya. Berdua. Hari ini kita bakal ngebahas tentang segmen sport. Jadi langsung aja masuk ke bumper dan kita mulai videonya. Ya, di video kali ini masih bersama Bapak Tulus juga dengan outfit kita yang sama karena kita masih syuting di hari yang sama. Betulan. Di saat yang sama supaya tidak buang-buang banyak waktu. Nah, sekarang daripada panjang-panjang lebar mending kita langsung bahas dari segi segmen sport ya. Nah, untuk segmen sport ini juga alirannya cuma satu kayaknya ya. Jarang-jarang gitu maksudnya aliran lain gitu. Mungkin ada beberapa aliran cuman ya minoritas lah. Cuman mayoritas orang Indonesia itu kalau udah beli motor sport atau naked, itu biasanya alirannya langsung masuk ke road race style. Jadi road race style itu dari Matic, Bebek, Sport sama dulu. Iya. Karena ya mau gimana lagi sih? Karena kompetisi di Indonesia ini kan itu banyaknya di sirkuit Sentul itu semua kelas ada, dari Matic sampai ke Sport 2,5 aja tuh ada gitu. Dan itu menjadi kiblat bagi rider-rider Indonesia untuk memodifikasi motor mereka. Iya, biasanya seperti itu. Karena patokannya dari event balap aja. Nah, gitu. Ditambah lagi event-event luar negeri juga kan udah banyak yang disiarkan di Indonesia. Jadi referensinya lebih banyak. Makin luas lah ya. Betul. Nah, untuk referensi atau stage 1 dari si motorsport ini kira-kira gimana? Kalau buat gue pribadi ya, si Shiro itu udah bisa dijadiin referensi buat stage 1 kalau cuma dari tampilannya aja. Dan dengan catatan khusus nih ya, motor itu hanya digunakan buat ujak-ijik aja. Bukan untuk harian. Ini masih ada yang salah kaprah. Ya, karena ada alasannya. Oke, nanti bakal gue jelasin. Motor sport itu sangat identik dengan motor road race karena platformnya mirip. Let's say lah CBR 150 yang digunakan kalian di rumah sama CBR 150 yang ada di balapan Sentul itu sama. Dan kalian punya part yang plug and play bisa dipakai di motor kalian. Cuma bedanya kalau kalian udah pakai part tersebut, biasanya motornya jadi kurang nyaman. Terus juga nggak selamat. Faktor keselamatan dan kenyamanannya agak sedikit dikorbankan. Agak berbeda lah gitu. Iya. Sama yang buat balap. Gitu. Nah, di sini gue mau ngasih solusi ke kalian supaya kalian tetap aman dan nyaman di jalan raya, tapi tetap racing look ya kan. Mungkin yang pertama kali bisa diganti ya seperti biasa spion. Itu bisa pakai yang racing look. Rizoma lagi, WR3 lagi. Pokoknya ataupun banyak spion itu. ya merek-merek yang kalian Ya, suka. untuk motorsport ada pasti. Yang kalian suka dan itu bentuknya keren. Itu biasanya jadi racing look banget. Ditambah lagi kalau kita turun ke bawah itu bannya pakai ban yang tipe soft compound, ngebulet, ngedonat. Donat lah. Itu Pokoknya kalau ngedonat lah. itu kalau di foto dan dibawa riding emang rasanya kayak motor road race sih. Sampai bisa diajak ngerebah lagi. Sampai bisa diajak ngerebah lagi, tapi di tempat yang tepat. Tempat yang Oke? tepat ya, jangan lupa ya. Nah, terus tampilan lain yang bisa kalian ubah, misalnya kalian mau pakai undertail. Boleh pakai undertail asalkan kalian masih memikirkan gimana caranya keamanan dan keselamatan kalian terjaga. Let's say misalnya kalian pakai undertail tapi masih pakai spakbor kecil. Untuk tempat kalian naruh plat nomor, tempat kalian naruh sen, spakbor kecil itu masih berfungsi untuk menahan air-air dari ban kalian lah. Kalau kalian nggak mau sama sekali pakai spakbor kecil, kalian bisa pakai yang namanya mudguard. Cuman kayaknya kalau mudguard itu kurang racing ya. Enggak, bukan racing, lebih ke anak-anak Street Fighter. Iya, agak kurang racing. Jadi kalau masuk ke motorsport tuh kayak kurang, ya, nggak cocok buat gua. Lebih cocok pakai spakbor kecil aja gitu. Itu udah tetap racing look tapi tetap mengedepankan faktor safety dan kenyamanan. Jangan sampai nggak pakai spakbor. Ya, sayang banget yang gitu, di belakang, bro. Gitu. Terus habis ini kalian pasti ngejulitin gua. Itu si Shiro aja nggak pakai spakbor, nggak apa-apa. Mungkin kalau untuk Shiro bisa gua bantah kenapa dia tuh motor jangan dipakai. Iya. Pertama tuh itu. Terus kalinya hujan gak bakalan dikeluarin. Hayo dah. Gitu. Ya, oke. Gue nanti bakal ngebahas si Shiro, tapi kita ngeberesin dulu nih ya. Beresin dulu nih ya. Faktor sport, faktor sport. Stage 1 sport dulu kita beresin. Setelah kalian bisa ganti undertail, itu kalian juga bisa ganti dari sektor underbone dan juga stang supaya feeling kalian bawa motor tuh lebih sporty gitu ya.
bisa lebih sportif. Sama satu lagi dia segitiga ergonomis. Ya, segitiga ergonominya jadi lebih racing gitu. Racing karena Jadi- segitiga itu patokan ini tumpuan stang, kaki sama badan. Ya, Itu segitiganya di situ. Kalau teman-teman mungkin bisa Searching search lah ya. segitiga ergonomis di motor tuh kayak gimana gitu. Karena itu patokan yang bikin nyaman tuh di situ. biasanya kalau dia bentuk segitiganya tuh bagus gitu ya, maksudnya masih Sama sisi lah. sama gitu, sisi itu gitu. masih nyaman. Nyaman. Tapi kalau dia udah landai, jadi Ya. antara setang sama kaki itu jauh, Jauh. itu biasanya agak-agak Agak. pegel. Kalau buat harian ya, tapi Iya. kalau untuk balapan itu malah dibutuhkan. Ya, kan kita nyari road race style. Road Jadi style, tapi pakai harian. masih nyaman tapi tetap looks-nya tuh keren. Heeh. Yaitu kalian bisa ganti underbone sama si stang jepit. Ya. Terus juga ya piranti-piranti lain lah kayak rem, selang rem, velg kalau kalian mampu beli, shock breaker, Shock breaker. ya dan kosmetik-kosmetik lain lah, karbon-karbon mungkin. Kan boleh, itu terserah kalian. Ya, Yang penting kosmetik-kosmetik jangan lupa lah. faktor keamanan dan kenyamanan kalian untuk mengendarai jangan sampai dilupakan. Betul. Oke. Ya, jadi kemarin kita lupa sedikit ya buat ngebahas tentang part internal mesin si stage satunya sport nih. Jadi gue bela-belain video call Tulus cuman buat ngebahas ini doang gitu ya. Jadi Lus gimana nih buat stage satunya si sport nih, kira-kira apa aja yang mau dirubah? Sebenarnya kalau stage 1 sport itu sih nggak banyak perubahan karena sport itu standarnya aja udah kencang, paling tinggal maksimalin aja. Maksimalnya itu kayak maksimalin di ECU, terus knalpot, rata-rata sih itu nggak sampai signifikan banget lah, nggak jarang banget sih gua kalau melihat sport itu sampai di bore up. Palingan Jarang. juga part PNP di luar aja ya, kayak Ya, apa pas PMP ECU luar ya, buat set ya, ulang. buat lucu-lucuan lah kalau orang bilang mah. Kayak coil gitu tuh perlu ganti nggak sih? Coil kayaknya enggak deh, karena gini, kalau misalnya coil dibuat motor injeksi itu agak ngeri. Karena kenapa? Dia itu standarnya udah gede sih sebenarnya. Cuma lah coil lu ganti tapi ECU lu nggak ganti, sama aja bohong itu loh. Biasanya emang kalau udah upgrade tuh suka ngerentet gitu ya Lus ya? Ya, kalau udah upgrade baru dah, misalnya udah main kompresi, rasio dan lain-lain lah, pokoknya udah itu coil udah wajib. Tapi yang gue tahu pun coil jarang deh ganti, seingat gua. Bahkan kelas balap-balap, event balap pun jarang ganti coil racing. Karena buat apa sih api gede-gede gitu? Ntar yang ada mesin jebol gitu. Biasanya soalnya kan ada ini kabel perkabelan itu loh. Aduh, apa tuh, kabel setan kah? Saya tidak berani nyebut mereknya. Sama, saya juga tidak berani. Tapi gue jujur pribadi kalau kabel setan itu, karena gini dah, pengalaman gue, itu kan kabel cuma kabel pendek ya. Ya gue sih bukan ngejelekin produk enggak, tapi gue secara analogi gue itu kabel pendek, cuma kayak sejengkal, kecuali kabel body set full dia ganti yang bahan yang bagus, nggak masalah. Nah, itu kan cuma sejengkal, kayaknya ada deh sejengkal kayaknya itu mah gitu. Tapi kayak kurang efisien. Kalau menurut gue itu cuma hanya feeling orang masing-masing sih itu mah. Tapi kalau gue yang ngalamin nggak ada, biasa aja malah. Berarti part stage 1 buat si sport ini nggak terlalu banyak lah ya. Intinya kayak ECU dan apa ya, piranti yang gampang diganti dan bisa disetting aja paling ya. Yap, betul. Ya paling mentok-mentok ya underbone, knalpot. Iya, sama knalpot ya. Oke. Thank you banget lu sudah mau video callan nih, cuman buat nambahin materi doang nih. Thank you banget ya. Sorry mengganggu kesibukannya. Silakan dilanjut lagi. Santuy. Bye. Dadah. Nah, mungkin ada aliran lain lah ya untuk sport dan naked ini. Kayak misalnya naked ya terutama itu orang-orangnya suka touring. Biasanya kan suka touring tuh modifikasinya agak sedikit berbeda. Kalau yang touring, kalau naked ya, Iya. biasanya mereka pakai box. Ya, belakang Karena suka tujuannya pakai kan box. gini kan, touring mereka tuh lihat dulu touringnya touring jarak dekat kah atau jarak jauh kah. Iya. Kalau jarak dekat tanpa box boleh lah. Tapi kalau udah jarak jauh kan kalian pasti bawa baju, bawa Perlengkapan peralatan, segala ya kan? macam. Kalau kalian riding jauh pakai tas, kalian akan ngerasain namanya pegel di sini. Gue jujur aja ke Jogja sih udah pegel sebenarnya. Cuma ya namanya istirahat kan ya,
nggak kerasa lah Ya. gitu. Cuman lebih enak lagi kalau pakai box. Pakai box. Gitu. Kita kalian udah nggak puyeng lah bawa tas lagi. Paling tas kecil doang taruh Ya, di kanan atau di buat kiri naruh lah. dompet atau HP Dompet sama segala HP macam. gitu aja. Terus juga biasanya stangnya dibikin yang lebih tinggi. Iya, stangnya tuh mereka dikasih riser. Ya. Pakai riser. Nah, semua itu dilakukan supaya menambah kenyamanan kalian. Karena kalian kan lagi ngambil aliran touring nih. Touring. Supaya kalian nyari kenyamanan, makanya stang ditinggiin, ditambahin box. Terus juga biasanya bannya lebih lebar supaya lebar, napaknya lebih enak gitu ya. Lebih enak. Karena kan bobot kendaraan juga makin berat Betul. dong. Dan juga biasanya bannya digunakan ban yang semua medan biasanya. Karena kita kalau touring kan suka nggak ketemu aspal kadang-kadang ya. Tim terabas. Nah, tim terabas gitu. Tanah, aspal, beton semuanya kita babat. Makanya babat. bannya itu harus pakai ban yang all bukan terrain. anak motocross ya, Ya. atau bukan ya, tapi ini ban bisa segala medan. Ban segala medan gitu. Jadi itu dua aliran yang biasanya dipakai kalau kalian pakai motorsport atau naked sih, biasanya seperti itu. Nah, sekarang gue mau ngebahas tentang si Shiro sedikit ya. Kalau si Shiro itu sebenarnya gini loh, bukannya gue mengelak untuk apa ya istilahnya. Motor gue road race style bener, tapi kok dipakai harian enggak. Gue bisa nyangkal ke kalian kalau Shiro itu tidak dipakai harian. Shiro itu kalau gue pakai harian kalian nggak akan ngeliat gue bisa duduk tegak seperti ini. Karena pegel banget. Shiro itu cuman gue keluarin kalau gue ada occasion khusus doang gitu. Kayak misalnya gue ngumpul sama teman-teman gue, atau gue mau San Mori deket yang gak jauh-jauh, atau dengan catatan gue cuma mau manasin doang. Ya, itu gue bawa Shiro biasanya. Dan juga dengan catatan yang tadi udah disebutin, kalau nggak hujan. Sumpah gue juga bete banget cuy kalau bawa Shiro hujan-hujanan, itu baju gue yang basah. Bahkan kadang-kadang sampai ke helm. Kayak helm. Helmnya basah. Itu karena efek spakbor dipotong. Nah, cuman kalau gue akuin sih emang Shiro ganteng nggak ganteng karena dia bener-bener road race banget looknya. Di foto tuh keren gitu, makanya gue tetap mempertahankan style ini. Dan buat harian gue pakai motor-motor lain yang lebih nyaman. Biasanya pakai Verza sih, kalau nggak pakai GL kalau lagi hidup. Iya. Yang lainnya aduh nunggu berapa menit ya. Suruh panasin dulu. Mana sih dulu? Gak bisa kayak motor sekarang. Nah, itu dia ya. Jadi kita udah ngebahas full tentang stage 1. Mulai dari kemarin ya kita udah ngebahas tentang si Matic, Terus bebek. Terus hari ini kita ngebahas tentang sport dan naked. Nah, sebenarnya ketiga-tiganya ini masih gampang lah ya untuk diubah karena stage 1 itu kita menggunakan part yang PNP. Bukan paksa and paksa. Ya, tapi plug and play. Ya mungkin ada kustomisasi cuman nggak terlalu Cuma nggak ekstrim. sampai ekstrim banget. Nah, untuk part-part yang bisa diganti, kalian bisa konsultasiin dulu sama teman-teman kalian atau kalian punya forum. Jadi kalian nggak salah beli. Bengkel langganan kalian. Ya, sama tempat kalian memasang lah. Itu kalian sharing-sharing supaya kalian nggak salah beli dan pemasangannya juga mudah. Dan sekali lagi gue ingetin, tetap jaga keselamatan dan kenyamanan kalian ya. Ada beberapa part yang tidak boleh dicopot, kayak misalnya spakbor belakang, spion, plat nomor kali ya, depan belakang. Karena itu kita patokan lagi dengan undang-undang lalu lintas di Indonesia ya. Gitu. Karena itu kan salah satu kelengkapan berkendara. Betul. Karena kalau kalian mau belok gak ada spion, ya kali pala kalian nengok begini Ya. gitu kan. Ya ada nabrak ke depan duluan. Akan lebih mudah kalau kalian pakai spion gitu. Dan juga satu lagi yang mau gue bahas nih, sebenarnya ganti knalpot tuh termasuk stage 1 gak sih? Termasuk. Cuman kan di Indonesia ini Ada agak pro kontra ya. Nah, ada sedikit rancu nih untuk knalpot. Kalau saran dari gue pribadi, itu kalian lebih kaji lagi deh tentang si undang-undangnya. Kalau dari sebacanya gue, itu adalah ngomongnya yang penting DB-nya itu nggak lebih dari sekian. Cuma kan di lapangan beda. Iya sih, kadang-kadang ada yang Permasalahan di lapangan itu ada kebijakan yang dari satu instansi daerah ini dengan daerah lain beda, nggak serempak gitu. Makanya kan dari kita sendiri bingung, ini sebenarnya diperbolehkan apa enggak sih? Ya. Gitu. Kalau emang dibolehin, udah gak dibolehin gitu. Jadi biar aturannya jelas gitu ya. Benar. Ya cuman untuk ya gue masih melonggarkan lah buat teman-teman kita para modifikator. Ya sebenarnya nggak masalah ya. Nggak masalah kalian Cuma ganti jangan knalpot. pakai harian aja sih. Kalau saran gue sih, kalau kalian nggak mau pakai knalpot racing, nggak masalah, bisa kalian akalin knalpot standar, tapi pipa headernya sampai ke knalpot itu kalian custom, digedein. Kenapa? Karena kalian mau Ngincer tenaga. ngeplong, tapi masih bisa pakai knalpot ori. Mungkin gue pernah salah satu ada temen gue motornya sama Emek juga ya, mungkin gue kasih tau aja Emek.
Ya udah inilah ya Toiba lah, ekstrim. kalian tahu dah ya Toiba lah intinya. Ya Toiba dia itu mesin udah ekstrim tapi pakai knalpot standar, cuma standarnya lihat dulu standar berapa, cc atau berapa, dia pakai punya Scorpio, pipanya digedein, itu ngacir motor kagak ada suaranya Ya. gitu. Tapi tetap mengakomodir si tenaga ini. Iya gitu. gitu membantu gitu. Ya. Cuman ya tetap balik lagi ya. Balik lagi. Stage 1 kan biasanya kita nyari looks-nya. Iya benar. Balik lagi lah, pokoknya kita ngakal-ngakalin aja deh. Kita tetap pengen kelihatan keren, tapi tetap sesuai aturan. Iya. Pakainya yang adem-adem aja Adem-adem gitu. aja, sama. Akrapovic, Cari ya kan? cari aman aja lah. Akrapovic, nyari lu Nasser Beat yang adem, lu cari Leo Vince yang adem, lu cari ya jangan Arrow lah, Arrow mau bacot. Apalagi pro liner. Apalagi pro liner. Pro bacot. Gak, Tolong sensor ya admin ya. gua nggak menjelek-jelekan suatu Enggak brand sih, ya. gua nggak ngejelekin enggak. Tapi Cuman emang pro liner membantu kalian biar kalian pengen lebih apa ya? lebih mudah lah lebih mencari mudah. brand. Oh gitu. Pro liner itu biasanya agak lebih berisik ya, Mas. Berisik. Bukannya kita ngejelek produk, tapi memang kenyataannya seperti itu. Ya. Dan dia juga lebih racing use biasanya. Oh, racing use. Kalau untuk harian sih Nah, gitu aja ya. Kayaknya buat sesi kedua atau part kedua dari stage 1 ini, gue udah ngebahas semuanya mulai dari Matic, Bebek sampai ke Sama sport. sport. Dan gue kira stage 1 udah beres sampai sini. Nanti kita bakal lanjut lagi ke stage 2. Kira-kira apa yang bakal kita bahas? Stay tune terus. Jadi kalian jangan lupa di-subscribe ke channel gue di bawah sini nih. Oh, ini jangan lupa Like ya. video ini ya kalau kalian suka, dan komentar di bawah. Kira-kira kalian suka video ini atau enggak? Komentar aja di bawah. Dan jangan lupa di-follow Instagramnya dia, Tulus Prasetyo 23. Dan kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Junior cabut, Tulus cabut. Bye bye.